Anak-anak sekalian, bertemu lagi dengan Mr. Ham, dan kali ini kita akan mempelajari tentang bunga tunggal. Untuk itu, diharapkan pada anak-anak sekalian untuk menyiapkan alat tulis untuk mencatat nanti jika ada hal-hal yang penting, ada rumus-rumus tertentu yang perlu kalian catat. Untuk itu, ayo kita belajar dan selalu semangat untuk mempelajari matematika. Oke, anak-anak sekalian, kita akan mempelajari tentang bunga tunggal. Sebelum kita membahas tentang bunga tunggal, kalian harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan bunga. Nih, bunga di sini bukan kembang. Kita tidak akan mempelajari kembang, ya, tapi kita akan mempelajari bunga dalam pembelajaran matematika. Apa yang maksud dengan bunga dalam pelajaran matematika kali ini? Kalian harus tahu. Bunga, nah ini adalah jasa atau uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Jadi bunga itu adalah jasa atau uang yang kita akan pelajari. Oke, kalau sudah tahu tentang bunga. Nah, sekarang apa itu bunga tunggal? Nah, kita harus tahu. Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan besarnya modal yang tetap. Nah, ini pengertian dulu ya. Jadi pengertian tentang bunga tunggal supaya kalian mengetahui itu apa maksud dengan bunga tunggal. Nah, seperti apakah studi kasusnya dalam kehidupan sehari-hari tentang bunga tunggal? Oh, perhatikan. Nih, ada studi kasus ya. Ini, Pak Adi menabung uang di bank sebesar 30 juta rupiah dengan bunga 24% per tahun. Tentukan bunga yang diperoleh Pak Adi jika menabung selama 6 bulan. Nah, ini kita perlu dipahami soalnya ya. Oke, sekali lagi. Soalnya adalah Pak Adi, dia menabung di bank sebesar berapa? 30 juta. Dengan bunganya adalah 24% per tahun. Sekarang yang ditanyakan adalah bunga yang diperoleh atau berapa rupiah bunga yang diperoleh Pak Adi jika menabungnya selama 6 bulan. Oke, kita akan jawab ya. Kita akan jawab. Belum kita menjawab pada perhitungan bunga ini, nah, kita di sini ada istilah-istilah bunga ya, lamanya menabung, kita buatkan istilah ini. Yang pertama kita dimisalkan B itu sama dengan bunga. Nah, ini bunga ya. Oke, B sama dengan bunga. Kemudian T ini sama dengan waktu. B itu yang ini huruf kecil. B itu sama dengan persentasi bunga. Ya, kan. B ini adalah sama dengan bunga. T kecil ini adalah untuk mengganti atau sama dengan waktu. B ini sama dengan persentasi bunga. Dan M kita sebut dengan modal. Ini istilah-istilah yang ada dari soal tadi ya. Soal ini ada bunga yang kita cari tentang waktunya. Kemudian B-nya adalah persentase bunga. Dan M-nya adalah modal. Nah, dari istilah ini dan dari soal yang di atas tadi, kita bisa membuatkan sebuah rumus tentang bunga.
Jadi bunga itu sama halnya atau sama dengan waktu, ini waktu kan ini ada 6 bulan ya. Waktu per 12 ini adalah per setahun. 12 ini menunjukkan bahwa setahun ini adalah 12 bulan ya. Ini adalah waktu bulan ini ya. Oke. Kali, nah, bunga sama dengan waktu per 12. 12 ini tadi adalah banyaknya bulan dalam setahun. Kali B. B ini adalah presentasi bunga dan dikali lagi dengan modal. Nih, ini rumusnya nih. Tolong perhatikan anak-anak sekalian. Jadi bunga itu sama dengan, kita akan mencari bunga tadi ya. Jadi bunga itu sama dengan waktu per 12. Waktu ini 12 ini adalah menunjukkan dari 1 tahun. Kali B ini adalah presentasi bunga dan kali M adalah modal. Kita masukkan ya. Oke. Kita akan mencari tadi usul mencari bunga. Oke, lanjut. Sama dengan. Nah, kita akan isi. Ini adalah waktunya berapa nih? 6 bulan ya. Nah, berarti waktunya 6 bulan kita isikan 6 per 12. Ini dalam setahun adalah 12. Ya, kalikan. Nah, presentasi bunga. Tadi presentasi bunganya adalah 24%. Kita rubah 24% dalam bentuk pecahan saja. Ini kan dalam bentuk presentasi, sekarang dalam bentuk pecahan. 24% itu sama halnya dengan 24 per berapa coba? Ya, pintar, per 100 ya. Kemudian kalikan modalnya. Modalnya berapa sih Pak Adi tadi menabungnya? Besaran uang yang ditabung Pak Adi berapa? 30 juta. Masukkan di sini. 30 juta. Nah, kalian udah tahu ya. Berarti sekarang bunga itu sama dengan 6 per 12 kali 24 per 100 kali 30 juta. Oke. Supaya menghitung kitanya mudah, jangan terlalu besar perkalian dan pembagiannya, maka kita bisa menyederhanakan dulu ini. Oke, yang pertama kita sederhanakan ini. 24 dengan 12. Berapa PB-nya? Oh, pintar. 12 ya. Oke, kita 12. Oke, silakan. Nah, ini yang 6. Juga bisa disederhanakan dengan 12. Oke, kita yang 6 dulu. 6 EPB dengan 12 itu berarti 6 ya. Oke, bagi 6. Yang 12 pun sama. Ini kan 6 bagi 6 adalah 1, 12 bagi 6 adalah 2. Oke, jadi sekarang udah 1 per 2 ya. Tadi 6 per 12. Oke, kita sederhanakan lagi bisa nih. 24 dengan 2. Berapa EPB-nya? 2 ya. Nah, 24 dengan 2 EPB-nya adalah 2. Kita bagi dengan 2. Berarti habiskan ya, yang 24 kita ini kan bagi dengan 2, jaga 2 juga bagi dengan 2, kita coret. 24 bagi 2 adalah 12 ya. Ini 12. Yang 2 itu berarti kan 1 ya. Nah, oke. Kan 1. Nah, kemudian kita yang ini 100 nih, kita bagi juga. Ini udah 1 ya. Ini 100. Bagi 100 dengan 30 juta kita coret nolnya nih. Ini ada nolnya 2 di bawah. Ini juga kita coret dulu nolnya 2. Ya. Oke, kita ini kan. Jadi, coret 2 yang ini. Kita yang ini juga 2. Karena 100 bagi 100 kan jadi 1 ya. Nah, jadi 1. 100. Jadi sekarang 30. Ini ada nolnya berapa nih? Saat kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 5 berarti. Kalau 5 berarti 30. Oh, 300.000 ya. Nah, 300.000. Oke, kita masukkan ke bawah. Oke. Jadi sama dengan ini 1 kali 12 adalah 12 ya. Ini 1 kali 12 adalah 12 dikalikan ini tadi. Ini 30 juta udah dibagi dengan 100, berarti tinggal 300.000. Kita tuliskan di sini. 300.000. Oke. Jadi
12 kali 300.000 kita kalikan. 12 kali 3. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. Berarti 36. 3 nolnya ini. 36 berarti berapa coba? 12 kali 3, 36. Oh iya, betul. 12 kali 300.000. 12 kali 3 adalah 36. Tambahkan nolnya 5. Berarti 3.600.000. Nah, ini hasil perhitungan kita. Jadi bunganya yang diperoleh Pak Adi selama menabung 6 bulan itu, dia memperoleh bunga Rp3.600.000 jika bunganya 1 tahun itu adalah 24%. Ya? Oke, kita simpulkan ya. Jadi bunga tabungan yang diperoleh Pak Adi selama 6 bulan sebesar Rp3.600.000. Nah, ini kita kalau menghitung tentang bunga tabungan. Bunga tabungannya ini tentu bunga tunggal. Ya. Paham ya? Paham anak-anak sekalian ya? Nah, oke. Ada lagi satu kasus lagi ini. Ini yang menabung nih, yang menyimpan uang di bank. Bagaimana kalau perhitungan studi kasus yang kedua? Nih, ini beda lagi. Kalau tadi Pak Adi adalah menabung, sekarang studi kasusnya jika Pak Yudi, nah, lihat di soalnya, Pak Yudi akan meminjam uang di bank. Dia meminjam ya, bukan menyimpan, meminjam. Menyimpan uang di bank dengan meminjam uang di bank dengan persentase bunga sebesar 10% per tahun. Besar uang yang dipinjam oleh Pak Yudi adalah 12 juta rupiah. Jika Pak Yudi bermaksud untuk meminjam uang selama 1 tahun, tentukan besaran angsuran setiap bulannya. Paham ya? Oke, ulangi lagi soalnya nih. Supaya jelas, kita harus jelas kalau membaca ada soal, ada tulisnya. Pak Yudi akan meminjam uang di bank dengan persentase bunga sebesar 10% per tahun. Nih, bunganya 10% per tahun. Besar uang yang dipinjam oleh Pak Yudi adalah 12 juta rupiah. Jika Pak Yudi bermaksud untuk meminjam uang selama 1 tahun, tentukan besaran angsuran setiap bulannya. Nah, dari soal ini atau studi kasus ini, kita apa yang kita ketahui? Ayo, kita jawab dulu ya. Kita akan jawab. Oke. Apa yang diketahui? Yang pertama adalah bunga. Bunganya berapa ini? 10%. Kita tuliskan. Bunganya 10% per tahun. Kedua, yang diketahui lagi adalah modal. Maksud modal di sini adalah besaran uang yang dipinjam oleh Pak Yudi sebesar 12 juta. Oke. 3 adalah waktunya. Waktunya dia meminjam itu adalah 1 tahun atau sama dengan 12 bulan. Oke. Ya, ini yang diketahuinya dari soal tadi. Oke, kita lanjut. Nah, kita ke rumus sekarang. Rumus yang tadi kan sudah tahu ya. Kita akan mencari bunga dulu. Ya, besaran bunganya berapa? Jadi rumusnya seperti tadi, bunga sama dengan apa? Waktu per 12. 12 ini adalah 1 tahun kali dengan persentase bunga ya dikalikan dengan modal. Oke, lagi, ini rumusnya yang tadi ya, sama dengan yang tadi. Jadi bunga itu sama dengan waktu, ini bulan, kali dengan 12 bulan dalam setahun, kali besaran
Presentasi bunga dikali modal. Oke, kita masukkan. Sama dengan ya. Waktunya berapa coba tadi? 12 bulan berarti kan? Nah, ini karena 1 tahun. 12 itu bulan itu adalah 1 tahun, berarti 1 per 12 ya. Per 12 dikali presentasi bunganya adalah 10%. Kita rubah dalam bentuk pecahan. Berarti 10 per 100 kali modalnya berapa nih? Modalnya adalah 12 juta. Oke, kita hitung. Oke, kita hitung ya. Nah, kita hitung. Ini kita sederhanakan boleh juga. Nih, 100. Ini kita EPB dari 10 dengan 100 berapa? 10 ya. Nah, berarti kita bagi dengan 10. 10 ini kita coret 10. Yang 100-nya juga ini 10-nya, berarti tinggal 10 ya. Nah, ini berarti ini juga coret ini 1. Ini juga berarti harus coret ini 1. Kita akan bagikan. Udah ya? Selesai. Kemudian 12 dibagi dengan 12 juga. Nih. Dengan 12 berarti kan 1. Ya. Pintar. Ini tinggal 1. Ini berarti 100.000 ya. Berarti 1 kali 1 kali 100.000 berarti kita tuliskan berarti 1 kali 100.000 adalah 100.000 ya. Ini kan udah 1 ya, per 1 berarti 100.000. Jadi bunganya ini per bulan itu 100.000 ya. Jadi bunga per bulan dia itu Pak Yudi harus memberikan bunga per bulannya adalah 100.000. Sedangkan yang ditanyakan adalah angsuran. Berarti angsuran itu bukan bunga saja, berarti harus setor juga pokok ya. Jadi kalau angsuran itu sama dengan ini modal tadi pinjaman karena 12 ya, dibagi dengan 1 tahun, keselamanya ada 1 tahun, berarti bagi waktunya ya 1 tahun, kemudian ditambah dengan bunga ya. Ini yang bunga ini. Jadi angsuran itu dia tuh dari modal atau besarnya pinjaman dibagi dengan waktu peminjaman atau lamanya peminjaman ditambah bunga. Bunganya dalam 1 bulan. Oke, nah ini kan. Jadi angsurannya itu berapa? Yo, modalnya berapa tadi ini? 12 juta. 12 juta kita hitung. Per waktunya berapa? 1 tahun. 1 tahun itu berapa bulan? 12 ya. Oke, kita kan bagi 12 ditambah dengan bunga. Bunganya berapa? 100. Oke, kita hitung. Nih, 12 bagi 12 berapa? Ayo, siapa yang bisa? Pasti kalian bisa. Ini mudah. 12 dibagi 12 berarti dapat, oke, kita hitung 12 ya. Bagi 12 adalah dapat 1 ya. Oke, ini juga 1. Jadi 1 ini ada tambah nolnya ada 6 berarti 1 juta. 1 juta bagi 1 juta ya, ditambah 100.000. Jadi sini kita tekan, jadi 1 juta, tuliskan bawah sini, ditambah bunga. Ini berarti yang 1 juta ini adalah pokoknya ya. Pokok di sini adalah bukan bunga. Berarti tadi dari 1 juta ini adalah dari 12 juta dibagi dengan 12 bulan. Berarti sebulannya dia harus mengembalikan pokok pinjamannya adalah 1 juta. Ditambah dengan bunga. Bunganya berapa dia per bulannya? Udah dihitung. Kita menghitungnya bunganya ini adalah 100.000. Jadi kalau kita jumlahkan pokok
ya, pinjaman setelah dibagi 12 itu adalah 1 juta ditambah 100.000, sehingga dia harus menyetor ke bank setiap bulannya adalah 1.100.000 rupiah. Oke, ini ya, ya, pintar, anak-anak sekalian pasti pintar, bisa lah. Oke, kita jadi simpulkan. Kalau kita simpulkan dari perhitungan ini, maka Pak Yudi itu ya harus menyetorkan angsuran setiap bulannya sebesar 1.100.000 rupiah. Jadi 1.100.000 rupiah itu 1 juta terdiri dari angsuran pokok, ya, ditambah dengan bunga. Lagi, dia mengangsur 1 bulan 1.100.000 rupiah itu terdiri dari angsuran pokok 1 juta ditambah dengan bunganya 100.000 per bulan, sehingga dia harus mengangsur pinjaman ke bank itu, dia harus mengangsur setiap bulannya adalah 1.100.000 rupiah. Itu anak-anak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, dan Bapak harapkan selalu semangat untuk belajar. Bapak titipkan bahwa kita harus terus belajar, dan belajar. Selamat belajar dan tetap semangat.